Recording in progress. Target bulan sudah lewat, adik duduk menangis. Sesali cicak tokek makin besar dalam perut. Target bulan sudah lewat, adik duduk menangis. Sesali cicak tokek makin besar dalam perut. Jam 12 tarik celana pikul tas. Ketupat tepung jagung adik marah buang handuk. Gagak loncat-loncat gagak tabrak sabut kelapa. Kuda birahi kuda tabrak pohon koli. Cicak panjang lontar jatuh turun mati berdiri. Sudah bilang ulang-ulang dasar tidak tahu diri. Jam 12 tarik celana pikul tas. Ketupat tepung jagung adik marah buang handuk. Jam 12 tarik celana pikul tas. Ketupat tepung jagung adik marah buang handuk. Gagak loncat-loncat gagak tabrak sabut kelapa. Kuda birahi kuda tabrak pohon koli. Cicak panjang lontar jatuh turun mati berdiri. Sudah bilang ulang-ulang dasar tidak tahu diri. Jam 12 tarik celana pikul tas. Ketupat tepung jagung adik marah buang handuk. Kami akan membawakan lagu yang berjudul
tak keranjang. Kapal basto, lapas tali, lapas cinta. Sapa bilang pelaut Pambatunangan, jangan percaya mulu rica. Sobalaya sampai ke ujung dunia. Banyak doi baroya habis percuma. Dorang bilang pelaut obral cinta. Dompet kosong baru ingat rumah. Mana jangan apa sumpah, mana jangan apa cinta. So semua kita punya ngana seminta. Kita balik ngana solai, kita balik ngana sokawe. Cikar kanan faya con Dios cari lain. Sumpah, mana jangan apa cinta. So semua kita punya ngana seminta. Kita balik ngana solai, kita balik ngana sokawe. Cikar kanan faya con Dios cari lain. Faya con Dios cari lain. Kau udah masuk? Udah masuk? Atika? Atika udah Sudah, masuk? Pak. Sudah, Pak. Oh ya ya ya. Ya udah. Mulai lagi, Pak. Indonesia Raya dulu kan. Mana sih apa ini? Bentar bentar bentar.
Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam salam sejahtera warahmatullahi. untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung di acara free session webinar dengan tema bedah sengketa pajak, pengembalian permohonan, pengurangan, atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar karena terkait keberatan SKP. Pada hari ini, Jumat 8 Agustus, bersama saya Atika Ulfa selaku moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam acara webinar kali ini, di mana kita dapat mendengarkan pemaparan dan sharing pengalaman dari narasumber kita, Bapak Sempurna Bahri. Beliau adalah seorang konsultan pajak dan akuntan publik yang berkantor di Kota Jakarta dan memiliki kantor cabang di Kota Padang. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu kepada Bapak Sempurna Bahri, dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua ya, makasih telah hadir ya. Jadi ini agenda kita mingguan ya, Bapak Ibu ya. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita dapatkan di tiap acara. Jadi acara ini biasanya setiap hari Jumat jam 2. Bisa juga kalau saya kebetulan Jumatnya nggak bisa biasanya digeser menjadi hari Kamis jam 2 ya. Jadi ini banyak sengketa ini sebetulnya gugatan ini banyak ya. Dan gugatan ini kebanyakan ya 80% itu dimenangkan oleh DJP. Makanya harus hati-hati ya. Tadi saya juga barusan sidang ya, putusan. Sedangkan untuk banding itu lebih banyak dimenangkan oleh DJP itu lebih banyak kalah. Mereka cuma menang 44%. Makanya yang namanya gugatan ini betul-betul kita harus apa ya bisa membuktikan ya bukan nggak banyak menang banyak juga yang menang tapi tingkat keberhasilan gugatan ini lebih rendah dibanding banding ya. Sekarang kita bicara hari ini adalah mengenai apa permohonan eh, pengurangan atau pembatalan SKP STP ya ditolak oleh DJP permohonan itu dengan alasan bahwa STP itu masih terkait dengan SKP. Nah, ini wajib pajak itu membuktikan bahwa STP yang mereka ajukan pengurangan dan apa pengurangan atau pembatalan itu tidak terkait dengan SKP sama sekali. Makanya hakim yang memeriksa melihat, oh ini nggak ada terkait dengan SKP ternyata. SKP yang lain yang disebutnya. Nah, ini itu kira-kira ya, tapi kita akan cerita dari awalnya seperti apa. Jadi kasus-kasus ini sangat banyak ya. Minggu depan itu kita bicara mengenai apa ya? Bedah sengketa terkait adanya pemblokiran rekening ya. Next, coba modulnya di-share. Nah, kita akan cerita sengketa, sengketa seperti apa, seberapa banyak sengketa yang ada ya, dan yang ditangani DJP selama 1 tahun. Next. Jadi bedah sengketa pajak. Next, sebelumnya ya. Judulnya tadi coba deh. Ada permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang diatur di pasal 36 ayat 1C ya yang tidak benar. Ini ditolak atau dikembalikan permohonannya oleh DJP, artinya tidak diproses. Alasannya apa? Karena itu terkait dengan SKP. Jadi kalau dia terkait dengan SKP harusnya nggak bisa diajukan terkait SKP yang diajukan keberatan itu seharusnya tidak boleh diajukan pengurangan, nunggu putusan keberatan dulu. Karena itu ditolak oleh apa ya? Ditolak oleh Kanwil ya. Next. Hmm. Apa perbedaan banding dengan gugatan? Kalau banding ini harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan. Jadi keputusan keberatan dari Kanwil ditolak, baru kita ajukan banding ke pengadilan pajak.
Sedangkan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau yang dikenal dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Misalnya, pelaksanaan penagihan itu surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, blokir rekening. Nah, itu bagian dari Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa. Sedangkan terhadap keputusan lain termasuk pasal 36, pasal 16 terkait pembetulan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Termasuk keputusan-keputusan lain di luar pasal 36 dan pasal 16. Dua, apakah harus dibayar dulu gitu ya? Kalau banding menunda pembayaran surat keputusan ketetapan pajak ini tolong dirubah nanti ya Mbak. Ini ketetapan pajak harusnya ya, bukan surat keputusan. Banding menunda pembayaran surat ketetapan pajak yang harus dibayar hanya sebanyak yang disetujui pada saat pembahasan akhir tahap pemeriksaan. Jadi kalau misalnya SKP-nya 10 miliar, waktu pembahasan kita setuju 2 miliar. 2 miliarnya harus dibayar dulu. Baru banding itu boleh diproses ya. Gugatan tidak menunda penagihan pajak. Beda dengan banding. Kalau banding menunda penagihan pajak yang 8 miliar itu ditunda sampai keluar putusan banding. Sedangkan gugatan tidak menunda penagihan pajak. Berarti bagian penagihan pajaknya tetap jalan. Terkait sanksi putusan, ya, kalau kita banding kita ditolak, berapa sanksinya? Adalah 60% dari surat ketetapan pajak yang belum dibayar, ya. Sedangkan gugatan tidak ada sanksi, ya. Next. Nah, bagaimana statistik sengketa yang ada di Direktorat Jenderal Pajak selama 2024? Permohonan keberatan berdasarkan pasal 25 Undang-Undang KUP adalah 14.972 yang diajukan oleh wajib pajak selama 1 tahun. Sedangkan permohonan non keberatan, pembetulan gitu ya, juga pasal 36, nah itu adalah 366.000. Jadi jumlahnya selama setahun adalah hampir 400.000. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai konsultan, nah ini bisa mendampingi nih keberatan maupun non keberatan. SP2DK berapa terbit setahun? Ya. Untuk WP strategis ini WP yang ada di KPP khusus ya, KPP Madya, KPP khusus itu 85.120 termasuk WP yang ada di KPP biasa atau Pratama tetapi yang dikelola oleh Waskon 1 85.120. Ada WP kewilayahan di luar WP strategis namanya KPP WP kewilayahan jumlahnya 497.000 ya. Jadi total SP2DK setahun itu 582 surat ribu ya. Jumlah pemeriksaan SKPKB kurang bayar berapa? 23.000. Jumlah pemeriksaan restitusi berapa? 14. Jadi ini total. Ini di luar SKPLB ya dan SKPN ya. Jadi jumlah SP2DK adalah 582 ribuan dan pemeriksaan adalah 38 ribuan. Next. Nah, bagaimana putusan pengadilan pajak yang dikelola oleh DJP yang mereka kerjakan selama 1 tahun? Jumlah banding adalah 11.477 surat banding. Tingkat kemenangan DJP berapa? 36%. Artinya wajib pajak ya sisanya itu adalah wajib pajak yang menang ya sekitar 64% nih. Sedangkan di gugatan ini ada 2.500 surat gugatan dan tingkat kemenangan DJP sekitar 81%. Dan wajib pajak adalah sekitar 19% tingkat kemenangannya. Makanya di gugatan ini harus hati-hati ya. Bukan nggak bisa menang, tapi harus yakin-yakin. Caranya, tata caranya harus benar-benar. Next. Nah, apa
Bagaimana sengketa pajak menurut laporan keuangan DJP? Jadi DJP itu tiap tahun itu apa ya, mengeluarkan dua ya. Laporan kinerja dikenal dengan Lakin, yang di atas tadi dari laporan kinerja tuh saya ambil tuh. Ada juga laporan keuangan DJP ya. Sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh wajib pajak maupun jabatan oleh yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak. Keputusan-keputusan meliputi keberatan terdiri dari keberatan PPh, PPN, ya, keberatan pajak bumi dan lain-lain ya, PBB. Next, non keberatan terdiri dari pembetulan pasal 16, ya, pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai 1A, 361A, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, 36 ayat 1B KUP, pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, 36 ayat 1C Undang-Undang KUP, pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa pembahasan closing conference ya. Juga ini terkait PBB juga ya, pengurangan pajak bumi dan pengurangan denda administrasi. Next. Banding atau dimaksud dalam pasal 23 atau 27 Undang-Undang KUP serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sedangkan ada juga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hasil putusan pengadilan pajak itu bisa dilakukan PK atau peninjauan kembali ya. Next. Jadi upaya hukum atas sengketa keberatan diajukan atas produk hukum berupa SKP yang berupa seperti SKPLB, SKP KBT kurang bayar tambahan, SKPLB lebih bayar, SKP nihil, STP surat tagihan pajak dan SPPT. SPPT ini adalah surat yang terkait dengan PBB ya, penetapan oleh eh, PBB ya, SPPT, surat pemberitahuan pajak berhutang. Upaya hukum atas sengketa banding dan gugatan ke pengadilan pajak diajukan atas produk hukum berupa surat keputusan keberatan, surat keputusan non keberatan seperti pembetulan, pengurangan, penghapusan dan surat keputusan menjadi objek sesuai pasal 23. Sedangkan upaya hukum luar biasa atas sengketa PK ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa putusan pengadilan pajak. Next. Nah, ini ya jumlah ketetapan keputusan-putusan diajukan keberatan non keberatan ya adalah 144.369 ketetapan pajak keputusan dengan nominal 148 triliun ya, dan berapa ini? Satu eh, 1.651.96610 US dollar. Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan dapat disajikan atas SKPKB senilai ini, ya atas SKPLB dan atas ini ya SKPN sebanyak 4.791 berkas. Next. Ini Bapak Ibu bisa lihat di internet ya, laporan keuangan DJP. Selanjutnya tunggakan pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan. Ini non keberatan senilai ini, jumlah sengketa keberatan sebesar ini, berkasnya ya. Yang masih tersisa belum selesai. Jumlah sengketa banding gugatan adalah 15 ini ya. Jumlah sengketa PK adalah sebanyak 10.708. Nah, ini yang masih menunggak di DJP ya. Next. Atas sengketa pajak berupa keberatan dan non keberatan, DJP dapat menerbitkan keputusan dapat mempengaruhi nilai nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan ya seluruhnya sebagian menolak menambah dan membatalkan. Atas sengketa banding dan gugatan diajukan pengadilan pajak, majelis hakim dapat mengeluarkan putusan yang hampir sama ya. Sedangkan pengajuan PK ke Mahkamah Agung baik yang diajukan oleh DJP. Jadi kalau PK ini kalau
WP-nya kalah bisa mengajukan PK. Dan kalau DJP-nya kalah, mereka juga bisa mengajukan PK. Ya. Sedangkan untuk banding gugatan itu yang bisa mengajukan hanya wajib pajak. DJP nggak bisa. Ya. Jadi kalau di PK, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan PK-nya, menolak PK-nya, atau tidak dapat diterima. Ya. Next. Di mana tempat sidang pengadilan pajak? Ya. Ada di Jakarta, jadi sidangnya itu sebetulnya di Gedung Pengadilan Pajak Jalan Hayam Wuruk nomor 7 dekat Harmoni ya. Ada juga di Yogyakarta. Jadi di Jakarta ini selain tempat sidang dia juga kantor pengadilan pajak. Sedangkan di Yogyakarta hanya tempat sidangnya saja. Jadi kantornya nggak ada di sana pengadilan pajak ya. Di Surabaya juga begitu ya. Next. Apakah wajib pajak harus hadir sidang di pengadilan pajak? Ya, wajib pajak itu juga dari daerah bisa hadir, bisa tidak. Bisa dia mengkuasakan kepada kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak. Jadi dia tidak harus hadir, kuasa hukumnya aja yang sidang. Jadi kalau Bapak Ibu dari luar daerah, berikan aja surat kuasa hukum misalnya ke salah satu kuasa hukum di Jakarta setelah kontrak gitu ya. Nanti biar aja dia sidang sampai menyelesaikan dokumentasi semua. Nah, itu dia yang biasa dilakukan. Karena kadang-kadang kalau dari luar daerah biaya kan besar ya, biaya tiket, biaya hotel dan lain-lain. Karena sidang banding itu sendiri biasanya 5 sampai 10 kali kalau banding ya. Kalau gugatan tuh 5 sampai 6 kali biasanya. Ya, dengan jarak kalau gugatan itu 2 minggu antara sidang yang satu dengan yang lain. Sedangkan untuk banding biasanya 3 minggu. Next. Nah, bagaimana duduk perkara kasus yang kita coba bedah ya? Bawas menimbang bahwa surat Dirjen Pajak nomor S799 tanggal 15 tentang pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. Jadi wajib pajak tuh mengajukan permohonan melewati KPP tapi yang memproses adalah Kanwil, mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak atau STP yang tidak benar dan surat tagihan pajak agen PPN nomor kosong ini ya, masa pajak Desember yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Pabean Cantitan dengan perhitungan sanksi administrasinya adalah 720 juta 6. Ini ada yang salah ini ya, nolnya kurang kali ya. 720 juta 637 ribu ya. Bahwa atas surat pengembalian permohonan ini, penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar melalui surat ini. Ya, mengajukan permohonan gugatan. Ya, next. Menimbang bahwa atas surat pengembalian permohonan yang tidak benar tersebut, penggugat mengajukan gugatan melalui surat ini yang terima pengadilan pajak. Dan penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya mengukakan pertama, bahwa sehubungan dengan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan berupa surat tergugat nomor S779 tanggal ini perihal surat pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar yang diterima penggugat saat sidang gugatan nomor ini pada Majelis 3A Pengadilan Pajak tempat sidang jauhnya di Surabaya pada tanggal ini sehubungan dengan pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar atas STP PPN nomor 008 tanggal 18 Mei masa pajak 2016 atas nama penggugat, maka penggugat mengajukan gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan tergugat nomor ini ya. Next. Nah, apa? Jadi kalau kita sidang itu penggugat maupun tergugat nanti menceritakan alasan dia menggugat dan dasar hukumnya itu tercermin dalam dalil dan posita.
Nanti permintaannya muncul di petitum namanya. Bahwa sebelumnya dapat Penggugat sampaikan tergugat atau DJP telah menerbitkan menyampaikan salah satu hasil pemeriksaan berupa STP PPN nomor 0058 tanggal 18 Mei masa pajak yang berisi 2016 yang berisi sanksi denda pasal 14 yang 792 tadi ya, yang tidak terkait erat dari hasil pemeriksaan pajak atas penerbitan SKP KB PPN dari suatu koreksi berdasarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPAP nomor 002 tanggal 22 April adalah STP PPN pasal 14 Undang-Undang KUP tahun 2009 yang merupakan sanksi administrasi yang timbul dari kesalahan penulisan nama pembeli yang tidak lengkap di faktur pajak keluaran. Catatan, penggugat menerima SKP nihil PPN nomor 003 masa pajak dan tidak disengketakan oleh penggugat. Jadi dia terbit SKP ya, tetapi dia tidak mengajukan keberatan. Jadi kalau misalnya STP itu terkait SKP yang diajukan keberatan itu tidak bisa diajukan permohonan pasal 36 ayat 1C. Karena ini tidak ada terkait dengan keberatan, makanya penggugat atau wajib pajak memohon untuk dibatalkan. Next. Next. Nah, bahwa setelah STP di atas, akuo diterbitkan tergugat dan kemudian diterima oleh penggugat dan penggugat mengetahui dasar koreksi diterbitkan STP di atas dengan alasan koreksi berdasarkan SPAP nomor 002 tanggal 2, maka selanjutnya penggugat melakukan upaya hukum untuk membatalkan STP dengan surat penggugat nomor ini perihal permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar yang telah disampaikan ke secara patut kepada tergugat dikirim melalui pos dengan nomor resi ini. Tanggal diposkan 24 bulan 6 dan buat bukti pengiriman ya tanggal 5 Juni. Maka bersama ini penggugat memberikan alasan dan hasil hukum ya bahwa berdasarkan ini tentang KUP tanggal dikirim ini nggak usah dibahas ya nanti dibaca aja. Next. Next. Ini nggak usah dibaca ya ini Bapak Ibu apa ya dibaca nggak usah dibaca ini ya nggak usah saya jelaskan ya nanti ya. Baca aja Kak, di bahannya. Next. Next. Kita poin-poin pentingnya ya. Next. Nah, ini peraturan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi wajib pajak orang badan meliputi pembayar pajak, pengutang pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang menyatakan. Pasal 35 ayat 1 menyatakan DJP karena jabatan, keinginan DJP sendiri, atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan STP. Ya, jadi mereka punya kewenangan untuk membatalkan STP yang tidak benar. Dan salah satu poinnya di PMK nomor 8 tahun 2003 sebagai turunannya tentang tata cara pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar dan pengurangan atau pembatalan SKP atau STP, surat tagihan pajak yang dapat dikurangkan STP itu atau dibatalkan berdasarkan penemuan di pajak ini meliputi surat tagihan pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan SKP. Ya. Next. Surat tagihan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan pemohon ini seperti ayat 1 tadi meliputi surat tagihan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan ya. Ini dibaca aja ya Bapak Ibu ya. Jadi permohonan pengurangan atau pembatalan enggak yang tadi coba. Permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang terkait dengan SKP hanya dapat diajukan dalam hal
atas surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan. Jadi kalau dia diajukan keberatan nggak bisa, ya, makanya ditolak, dianggap tidak memenuhi syarat. Next. Ini dibaca aja ya Bu ya, cara-caranya ya, bahannya nanti. Next, kita poin-poin pentingnya ya. Next, next. Oh sebentar, bentar yang sebelum ini ya. Bahwa dapat penggugat sampaikan, adapun argumentasi hukum tergugat DJP melalui surat ini yang diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP atas nama PT Inter Surabaya Intiland yang menyampaikan bahwa penggugat tidak memenuhi syarat formal atas surat penggugat ini perihal pengurangan atau pembatalan STP dikarenakan permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam pasal 18 ayat 2 PMK nomor 3 dengan penjelasan sebagai berikut. Surat tagihan pajak yang dapat dikurangkan dibatalkan dimaksud dalam pasal meliputi surat tagihan pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan SKP. Ya. Namun demikian berdasarkan pasal 18 ayat 2 diatur bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang terkait dengan SKP sebagaimana diatur hanya dapat diajukan dalam hal atas SKP tersebut tidak diajukan keberatan. Jadi DJP menganggap permohonan pengurangan STP kita itu terkait dengan yang sedang diajukan keberatan, induknya atau SKP-nya. Itu ya alasannya ya. Next. Bahwa berdasarkan dasar ini, penggugat bersamanya menyampaikan tabel kronologis fakta hukum ya dalam melakukan upaya hukum yang diawali terbitnya STP, ditindaklanjuti dengan penyampaian surat penggugat nomor ini batal ini ya, masa pajak Desember berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf C yang pada akhirnya berakibat sampai diterbitkannya surat tergugat tanggal 15 Oktober perihal pengembalian permohonan karena dianggap tidak memenuhi syarat. Pembalian permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. Next. Nah, ini dokumennya enggak. Ini apanya nanti dibaca aja ya. Next. Next. Nah, bahwa atas upaya hukum yang telah lakukan penggugat atas ketidakbenaran STP telah penggugat ajukan surat permohonan nomor ini perihal permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar kepada Kepala Kanwil Jawa Timur melalui Kepala KPP Pratama Pabean dengan bukti ini ya, yang isinya tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi. Bahwa berdasarkan kronologis di atas secara data dan fakta, surat penggugat Isil batal ini perihal pengurangan yang tidak benar telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 08. Sehingga sudah sepatutnya lah permohonan pembatalan ini harusnya diproses. Jangan dikembalikan, gitu ya. Nah, kalau dia suratnya dikembalikan, berarti itu dianggap tidak memenuhi syarat formal, ya. Bahwa atas upaya hukum yang telah dilakukan penggugat atas ketidakbenaran ini, penggugat ajukan permohonan nomor ini ya. Ini udah tadi ya. Nah, bahwa selain daripada itu dapat penggugat sampaikan surat tergugat atau DJP nomor ini perihal pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan ternyata isi substansi bukan membahas suatu produk hukum atau keputusan perpajakan milik dari penggugat. Jadi surat ini ternyata substansinya lain, ya. Bahwa STP milik penggugat nomor ini masa pajak ini sedangkan dalam surat tergugat yang surat tergugat digugat adalah membahas tentang STP 0044. Jadi lain lagi yang dibahasnya. Masa pajak Januari dan Desember. Maka daripada itu atas pengajuan permohonan pembatalan STP yang desan ini dengan surat penggugat nomor 01 ya
Perihal permohonan pengurangan atau pembatalan STP tidak benar secara data dan fakta juga telah melampaui jangka waktu 6 bulan dan tergugat tidak memberi suatu keputusan. Jadi kalau permohonan itu maksimal 6 bulan harus diberikan keputusan ya. Kalau enggak dianggap disetujui. Next. Bahwa oleh karena dasar hukum telah mengatur apabila DJP tidak beri keputusan dalam jangka waktu telah melampaui 6 bulan sejak tanggal permohonan, penggugat dianggap dikabulkan sebagaimana diatur oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Maka sudah seharusnya lah tergugat membatalkan STP yang tidak benar. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara data telah terbukti tergugat atau DJP diduga salah melakukan penerapan aturan hukum peraturan perundang perpajakan berlaku, baik secara prosedur penerbitan S799 karena udah lewat, perihal pengembalian, ya, permohonan pengurangan atau pembatalan STP ini terbitkan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, dan juga tergugat salah menerapkan substansi materi, di mana STP yang dibahas dalam S79 bukan milik penggugat, jadi bukan milik wajib pajak, dan mengakibatkan terjadi kesalahan dalam memberikan pernyataan bahwa penggugat tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan pasal 19. Next. Nah, apa tuntutan dari wajib pajak atau eh, petitum, ya? Maunya dia apa? Bahwa bersama ini saya mohon kepada Majelis Hakim teman agar surat nomor S799 tanggal 5 Oktober 2021 perihal pengembalian permohonan tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Dengan mempertimbangkan alasan tersebut di atas, besar harapan penggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat menerima permohonan gugatan penggugat serta mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Bahwa untuk kelancaran proses gugatan, penggugat bersedia menghadiri sidang untuk menyampaikan keterangan ini harus disampaikan ya. Kalau kita ingin sidang di surat gugatan ya. Dan sebutkan kalau bisa surat menyuratnya kemana. Ini udah benar nih caranya. Menimbang bahwa kepada tergugat, DJP telah dikirimkan salinan surat gugatan melalui surat wakil panitera pengadilan pajak dengan permintaan agar tergugat menyampaikan surat tanggapan, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan dalam pasal ini, tentang pengadilan pajak tidak menerima surat tanggapan. Ya, biasanya 1 bulan gitu ya. Next. Nah, ini kita bicara dari pihak DJP lagi atau tergugat. Apa dalil posita dan petitumnya? Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa STP yang diajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan ini yang adalah STP PPN barang jasa nomor 0044 masa pajak Januari Desember yang terkait dengan SKP KB PPN 00110. Ya ini ya. Jadi dianggapnya STP itu bagian dari yang ada di SKP, ya. Lebih lanjut, saudara telah mengajukan keberatan atas SKP PPN 0010 ini. Jadi kalau dia bagian dari itu dan diajukan keberatan, permohonan itu nggak boleh, ya. Tidak memenuhi syarat formal. Melalui surat nomor 003 yang diterima oleh KPP Madya Surabaya tanggal 11 November dengan lembar pengawasan arus dokumen PEM 0501. Bahwa dengan argumentasi hukum tergugat tersebut di atas, maka tergugat menyatakan permohonan penggugat dikembalikan dan penggugat tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan pasal 19. Ya, next. Nah, bahwa tergugat juga menyatakan atas permohonan keberatan penggugat atas SKP yang terkait ini telah diterbitkan surat keputusan keberatan yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar dalam SKP berkurang. Maka berdasar pasal 34 diatur bahwa pengurangan atau pembatalan STP akan dilakukan secara jabatan. Ya. Apa tuntutan DJP atau tergugat? Bahwa berdasarkan oleh di atas maka diusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menyatakan bahwa penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S77799 mengenai pengembalian itu
pengembalian permohonan itu telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. B. Menolak permohonan gugatan penggugat. Mempertahankan surat DJP S799 itu intinya ya. Next. Pembuktiannya ini dibaca aja ya Bapak Ibu, yang nggak usah diceritakan. Bahannya kan dibagi. Next. 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 Nah, sekarang kita bicara poin pentingnya, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam mengabulkan gugatan. Jadi kewenangannya apa? Bahwa objek sengketa ini termasuk sengketa pajak. Jadi ada kewenangan pengadilan pajak. Bahwa ketentuan pemenuhan formal gugatan masih dalam jangka waktu 30 hari menyatakan tidak setuju terhadap putusan tergugat dan diajukan untuk satu keputusan. Jadi sesuai dengan pasal-pasal ini ya. Jadi formalnya udah memenuhi syarat gugatan tersebut. Next. Bahwa menimbang bahwa yang menjadi sengketa adalah surat Direktur Jenderal Pajak nomor S799 tanggal 15 tentang pengembalian permohonan pengurangan STP yang tidak disetujui oleh penggugat. Menimbang bahwa setelah pertimbangan dan menilai alat bukti dan keterangan disampaikan para pihak dalam persidangan, maka pendapat pengadilan pajak adalah sebagai berikut. Menimbang bahwa yang menjadi sengketa adalah surat tergugat S79 tentang pengembalian permohonan pengurangan yang tidak disetujui penggugat. Next. Bahwa penggugat mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya STP PPN 0058 tanggal 5 masa pajak Desember telah diterbitkan yang berisi sanksi denda pasal 14 ayat 4 KUP. Jadi STP itu adanya di pasal 14 Undang-Undang KUP. Terkait apa terbit STP. Sedangkan pasal 13 itu bicara SKP. Yang tidak terkait erat dari hasil pemeriksaan pajak atas penerbitan SKP PPN dari suatu koreksi berdasarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor 0032 sehingga sanksi pasal 14 ayat merupakan sanksi administrasi yang timbul dari kesalahan penulisan nama pembeli yang tidak lengkap di faktur pajak keluaran. Jadi beda kasusnya. Bahwa tergugat menerbitkan surat S79 ya dengan alasan bahwa STP PPN nomor 008 tanggal 18 Mei masa pajak terkait dengan SKP surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan ya. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf A PMK 8 2013 bahwa untuk permohonan pasal 36 ayat 1 huruf C atas STP yang terkait SKP, jadi surat tagihan pajaknya itu memiliki hubungan atau angkanya ada di dalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, ya. Salah satu syaratnya yaitu tidak diajukan keberatan. Jadi kalau diajukan keberatan, STP itu tidak bisa dimohon pengurangan atau pembatalan. Sehingga tergugat mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar atas STP yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1C Undang-Undang KUP. Next. Nah, bahwa di persidangan penggugat dan tergugat telah menyampaikan argumentasi masing-masing, ya, disertai alat bukti dokumen pendukung argumentasi tercantum pada daftar alat bukti putusan ini dan berdasarkan penilaian pada hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa ini adalah sengketa pembuktian fakta apakah STP PPN terkait dengan SKP hasil pemeriksaan yang sedang diajukan keberatan atau tidak, ya. Bahwa ketentuan hukum yang terkait sengketa ini adalah pasal 36 ayat 1C. Dirjen Pajak karena jabatan atau atas dapat mengurangkan atau membatalkan STP sebagaimana dimaksud pasal 14 yang tidak benar. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang KUP diatur, next. Dirjen Pajak dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan harus beri keputusan atas permohonan diajukan, ya.
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 2 huruf A PMK 8 2013 tentang tata cara pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar dan pengurangan atau pembatalan SKP atau STP di mana ketentuan tersebut mengatur bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang terkait dengan SKP surat ketetapan pajak hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan. Bahwa dasar hukum tergugat menerbitkan surat S799 perihal pengembalian permohonan di mana tergugat sebagaimana juga tertuang dalam laporan penelitian pengurangan atau pembatalan yang tidak benar karena permohonan wajib pajak nomor LAP 7747 disimpulkan tergugat bahwa surat permohonan penggugat ini tentang permohonan pembatalan STP di mana menurut tergugat DJP STP PPN 0058 yang menjadi objek pengurangan itu terkait dengan SKP nihil PPH nomor 0055 dan SKP KB PPH final pasal 4 nomor 004. Next. Bahwa di persidangan didapatkan fakta bahwa terdapat ralat surat S779 itu ternyata diralat tanggal 15 Oktober perihal pengembalian permohonan pengurangan itu. Hal pengembalian permohonan pengurangan yang tidak benar bahwa isi surat tersebut pada dasarnya bukan sekedar ralat atas surat S799, namun juga argumentasi tergugat tentang keterkaitan antara STP PPN 0058 yang diajukan pengurangan atau pembatalan tanggal 18 masa pajak Desember dengan SKPN PPH nomor 005 dan SKPKB. Jadi dalam surat ralatnya disampaikan bahwa ini terkait dengan SKP ini. Bahwa atas SKP nihil pajak penghasilan 005, penggugat mengajukan keberatan dengan nomor surat ini tanggal 25 Juni dan atas SKP PPh final pasal 4 penggugat mengajukan keberatan dengan surat nomor 01 ya. Bahwa menurut tergugat keterkaitan antara sanksi pasal 4 ayat 2 yang melandasi penerbitan STP PPN 0058 masa pajak 2016 adalah karena semua dokumen faktur pajak yang diterbitkan penggugat atas penyerahan tanah kepada PP Properti sebesar 720 miliar menggunakan identitas penggugat, sedangkan atas setoran PP final pasal 4 disetorkan dengan SNP menggunakan identitas penggugat dan Chandra Srijaya Pranggo sebagai berikut. Next. Nah ini dia. Jadi ini SCP-nya ya. TPN ini pembayarannya. Bahwa pengadilan pajak yang dimaksud ketentuan pasal 18 PMK 8 bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang terkait dengan SKP tersebut tidak diajukan keberatan. Jadi terkait SKP itu tidak ada pengajuan keberatan ya. Adalah surat ketetapan pajak yang memiliki irisan dengan STP. Sehingga hal-hal yang diputus pada keberatan pajak atas SKP tersebut dapat mempengaruhi isi dari STP. Jadi kalau SKP-nya berubah, ya dalam proses keberatan STP juga berubah. Nah, ini yang dinilai ada perubahan atau tidak. Bahwa penerbitan STP pada sengketa ini terkait dengan pemeriksaan lapangan dilakukan tergugat DJP, di mana pemeriksaan tersebut meliputi seluruh jenis pajak termasuk UPN. Dan terdapat informasi bahwa tergugat telah menerbitkan SKP nihil jenis pajak PPN dan serta terdapat fakta bahwa SKP PPN tersebut tidak diajukan keberatan oleh penggugat. Jadi terkaitnya harusnya terkait ini. Ya, jadi tidak terkait harusnya dengan tidak diajukan keberatan. SKP yang terkait dengan itu. Next. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 seharusnya dapat dikaitkan dengan SKP nihil PPN diterbitkan oleh penggugat dan fakta di persidangan tidak terdapat bukti bahwa terdapat pengajuan surat keberatan atas SKP nihil PPN yang memiliki kaitan dengan STP 058. Jadi ada SKP nihil tetapi tidak yang terkait dengan STP yang diterbitkan tapi tidak diajukan keberatan. Ya. Bahwa surat nomor S799 perihal pengembalian permohonan ini
ya. Pada dasarnya tergugat mengaitkan STP PPN nomor 0858 masa pajak Desember dengan SKP nihil PPA 005, ya. Dan SKP kurang bayar PPA final pasal 4004 nomornya yang diajukan keberatan oleh penggugat dengan surat nomor 02 dan surat nomor 01, ya. Namun demikian, kedua keberatan tersebut adalah keberatan jenis pajak PPh badan dan jenis PPh pasal 4 ayat 2 yang tidak terdapat kaitan dengan STP 0058 tanggal 18 masa pajak Desember. Dan putusan keberatan jenis PPh badan ini tersebut tidak secara langsung mempengaruhi STP PPN 0058. Next. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa surat tergugat nomor S79 perihal pengembalian ini adalah tidak dibuat dengan alasan yang benar sesuai fakta. Nah, ini pertimbangan hakim, ya. Karena STP PPN 058 masa pajak Desember 2000 tidak ada kaitan dengan surat keberatan diajukan penggugat terkait SKP PPN PPA SKP PP, nihil PPA badan dan SKP KB PPA pasal 4 ayat 2 final. Sedangkan atas SKP nihil PPN tidak diajukan keberatan. Dengan demikian, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat, yaitu membatalkan surat tergugat nomor S77799. Bahwa dengan dibatalkan surat tergugat nomor ini, hal ini tidak dimaknai bahwa STP PPN tanggal nomor 58 tanggal ini ikut dibatalkan, ya. Karena pada dasarnya tergugat belum melakukan penelitian kebenaran material atas surat permohonan, sehingga tergugat masih memiliki kewajiban menjawab surat tergugat di atas. Next. Jadi belum diproses sebetulnya. Jadi masih bisa dia memproses. Berdasarkan ketentuan pasal 36 diatur bahwa tergugat dalam jangka paling lama 6 tahun setelah permohonan ini harus memberi keputusan atas permohonan diajukan dan berdasarkan tersebut, maka jangka waktu antara surat permohonan penggugat diajukan, yaitu surat permohonan penggugat nomor ini tanggal 24 Juni sampai dengan penerbitan S279, maka terdapat jangka waktu proses yang telah dipergunakan tergugat selama 4 bulan dan dengan tidak memperhitungkan jangka waktu untuk proses hukum gugatan ini di pengadilan, ya. Sehingga sisa waktu yang dimiliki tergugat untuk memproses kembali permohonan adalah selama 2 bulan. Jadi masih ada waktu untuk memproses STP itu. STP-nya sendiri nggak dibatalkan, tapi surat keputusan pengembalian S799 yang dibatalkan. Dan dengan pertimbangan bahwa jangka waktu tersebut cukup bagi tergugat serta tidak merugikan kepentingan penggugat untuk mendapatkan proses yang adil atas permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, pasal 36 ayat 1C. Bahwa atas hasil pemeriksaan dari persidangan, pengadilan berkesimpulan untuk menggunakan kuasa pasal 80 ayat 1 tentang pengadilan pajak. Next. Next. Mengadili mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat. Jadi membatalkan S7 surat pengembalian permohonan tersebut. Tapi dia tetap bisa melanjutkan permohonan itu dijawab dalam jangka waktu 2 bulan oleh DJP. Itu kira-kira silakan saya kembalikan ke MC Batika. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sempurna Bahri atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand. Jika ada yang ingin kita diskusikan dengan tema kita pada hari ini. Resen tuh, Mbak, Iya, selamat di atas. siang. Yang Bu, Iya, saya Santi dari Jakarta, izin bertanya, Pak.
Ya, Eh, Bu. Tadi kan sudah dipaparkan dengan detail ya dari awal sampai terakhir. Paparannya cukup jelas dan sangat bermanfaat. Yang ingin saya kemukakan sekaligus pertanyaan juga nantinya, kalau kita mengajukan keberatan, sebaiknya tidak mengajukan gugatan kembali. Benar nggak? Gugatan kembali itu apa maksudnya, Bu? Maksudnya pertama kita keberatan dengan angka 100 misalnya. Ya, Kemudian tidak disetujui, kemudian kita mengajukan gugatan. Kan artinya nggak bisa, tadinya Bu. Nggak ya bisa, itu Bu. artinya kita tadinya setuju dengan STP tersebut, cuman angkanya yang nggak cocok. Kemudian dilakukan gugatan, berarti kan nggak cocok ya ini ya. Nggak bisa, Bu. Kalau dia keputusan keberatan, itu larinya banding, Bu. Ya, tapi Jadi kalau misalnya tidak bisa gugatan, Bu. Tapi kalau misalnya sampai ada WP seperti itu kan nggak cocok ya. Ya, Nah, oke. Kemudian Pak, tadi STP tersebut kan Oktober 2016. ya, Kemudian setelah diproses, ternyata ditolak ya STP tersebut sama permohonan gugatan di disetujui ya sama PP Pengadilan Pajak. ya, Proses selesainya itu masih belum melewati Oktober 2021. Artinya siapa tergugat DJP masih bisa menerbitkan yang baru. ya. Oh ya, kalau misalnya sudah lewat dari Oktober berarti udah nggak bisa ya. Jadi gini, Bu ya. Jadi ini kan baru diproses 4 bulan, ya. Ya. 4 bulan dikeluarkan surat apa pengembalian permohonan karena tidak memenuhi syarat. Berarti kan masih ada waktu 2 bulan tuh harusnya hak dia 2 bulan kan. Mm-mm. Ah itu diajukannya gugatan ke pengadilan. Di pengadilan itu proses gugatan itu tidak dihitung dalam 6 bulan itu, Bu. Jadi proses gugatan itu kan juga panjang tuh. Mm-mm. Itu tidak masuk hitungan dalam proses 6 bulan, Bu. Jadi tetap dia masih punya hak 2 bulan untuk menjawab surat itu, Bu. Ya, tapi secara keseluruhan Pak, Nah, STP tersebut kan terkait dengan PPN ya, PPN di tahun 2016. ya, Kalau setelah melewati masa itu 5 tahun kan sudah nggak boleh ini. Kan masa ada kadaluarsanya dari DJP terhadap WP. iya, Bu. Jadi Nah, ini kan sidangnya itu apa ya? Pemeriksaannya itu kan terbitnya kita nggak tahu tuh tahunnya ya. Ini mm-mm. kan sengketa-sengketa lama juga nih. Ya, tapi sengketa I- lama tetap harus i- ada batas kadaluarsa, Pak. Iya, batas kadaluarsanya itu dasarnya dari putusan, Bu. 5 tahunnya, bukan dari tahunnya, Bu. Jadi misalnya ini, Ibu 2016 nih, ya. Mm-mm. Ternyata diperiksa tahun 2019 lah atau 2020 kan masih 5 tahun tuh. Ya, masih Masih ada, dalam batas. ya, Mm-mm. diperiksa keluar STP kan. Ya. Hitungan 5 tahunnya dari 2020, Bu. Bukan dari 2016 lagi. Ya, mana bisa, Pak. Kalau misalnya itu sengketa itu timbul karena ada yang dari tahun 2016, misalnya PPN 2016. Iya, Setelah diproses ternyata kan ditolak sama pengadilan pajak. Ya, udah berarti tunggu dulu, Bu. Sampai di sana, Bu. 2016 ya. ya itu kasusnya kan 2016 itu kan kadaluarsanya 2017, 2018, 2019, 2020, 2001. 2021. Heeh. Kalau 2000. dia diperiksa 2020, terbit SKP atau STP, hitungan kadaluarsanya dari terbit SKP ini, Bu. Waduh, itu merugikan WP, Pak, karena datanya kan dari 2016. Iya, memang itu aturannya. Waduh, saya Jadi yang dimaksud 5 tahun itu, Bu, masa penerbitan SKP. Mhm. Jadi kalau dia dalam 5 tahun tidak pernah terbit SKP atau STP itu udah nggak bisa lagi. Tapi kalau dalam 5 tahun itu terbit SKP, bisa 2020 gitu ya. Nah Hmm. itu masa 5 tahunnya itu 5 tahun ke belakang, Bu, dari 2020.
Ya memperpanjang apa masa apa stresnya si WP Pak. Ya, itu aturannya mau diapain? Aduh, mesti dirubah nih karena si WP Ya, kan udah merasa nyaman ini sampai 2020 dari ya, 2016. Kok ya. tiba-tiba ada tagihan terus harus masih bertahan 5 tahun ke depan. Ya, memang itu di KUP-nya, Bu. Nah, ya berarti ya itu yang harus diubah. Ya, Baik, ya, Pak. Pak, ya, ya. terima kasih banyak Ya, untuk sama-sama. penjelasannya. Selamat Ya, siang. Bu. Siang, Bu. Iya, terima kasih kepada Ibu Santi. Berikutnya kepada Bapak Kurniawan, dipersilakan Pak. Terima kasih, Bu. Ini Ya. konsultan ini yang nanya Iya, agak agak geri-geri sedap nih konsultan yang nanya nih. siang Pak Pur. Pak Ya, Kurniawan, siap. ya, gimana kabar Pak? Ya, sangat Kabar baik. membantu sekali Pak tadi. Ya, Pak, saya mau tanya sedikit nih Pak. Ya, Ini kan bahwa jadi kantor KKP kami ini pernah mendampingi WP ya Pak di pengadilan ya, pajak. ya. Salah satu konsultan kami sih, bukan saya. Heeh. Itu KPP sebelumnya tuh menyita sekitar 3 miliar atas WP kami Pak. Kemudian Menyita atau apa, Pak? Menyita menyita, mah. jadi bukan bukan blokir ya Pak. Iya, Heeh. menyita. Kemudian Heeh. itu di KPP, salah satu KPP di Sumatera Pak. Ya. Kemudian pengadilan pajak kan kita nggak ngajukan banding, sudah diterima Pak, seluruhnya dikabulkan. Heeh. Dan WP dinyatakan nggak ada sanksi Pak. Jadi Hmm. kami berhasil lah gitu Pak ya. Ya. Nah itu sekitar Agustus 2024 Pak. Ya. Sampai sekarang Pak, Agustus 2025 itu uang klien belum dikembalikan tuh Pak WP. Setiap ditanya tuh katanya belum ada pengembalian. Kemudian terakhir AR bilang bahwa yang ngurus itu sudah dimutasi gitu Pak. Jadi Hmm. tidak ada yang ngurus, nanti disuruh kembali lagi gitu Pak. Padahal kan kalau di Undang-Undang Pengadilan Pajak tuh pasal 86 tuh bahwa pengembalian itu sudah dapat dilakukan ya Pak, tanpa Iya. ada keputusan dari Ya. pejabat ya. Heeh. Menurut Pak Pur bagaimana Pak ini? Kok bisa begitu ya Pak? Tidak dikembalikan uang WP itu? Jadi harusnya Pak, kalau dia ngajukan bandingnya, Iya, upaya penagihan kan berhenti Pak, harusnya Pak. betul Pak. Ya, harusnya nggak bisa dia tagih sampai keluar putusan banding kan. Iya Pak. Nah, sekarang ternyata kan ini udah salah nih dari awal tuh. Iya, Jadi masukin aja surat permintaan secara tertulis, Pak. iya. Jawabannya nanti harus apa, Pak? Jawabannya kalau ditolak itu yang diajukan gugatan, Pak. Oh, iya Pak. Jadi itu kan putusan hakim itu pengadilan itu kan harus ditindaklanjuti, Pak. Betul Pak. Nah, jadi caranya buat tertulis jangan ditanya-tanya gitu, Pak. Oh, baik-baik. Nah, Sudah sih ja- Pak. jadi Tapi, kayak jawabannya itu yang digugat, Pak. oh, jawabannya digugat. Jawaban Iya, dari mereka kita gugat lagi Pak ya. Oh, iya. itu. Baik-baik. Itu udah setahun Ah, masih harus begitu Pak ya. iya, jadi di diulang lagi aja apanya. Eh, oh, siap-siap Pak. Baik, Itu nanti Pak kami Kurniawan. coba nanti Pak ya. Makasih Iya, banyak iya. Pak Pur ya. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kurniawan. Selanjutnya apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali? Dipersilakan untuk raise hand. Kalau ada tambahan dari senior di sini ada Pak Ari Yasin juga. Silakan Pak Ari. Silakan kalau ada raise hand, Bapak Ibu ya. Tunggu 5 menit. Kalau nggak ada, berarti kita closing. Ada Bapak Ibu, apakah ada
apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Gimana Pak? Ya, silakan aja ditutup aja. Demikian seminar kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Sempurna Bahri, atas semua insight-nya sehingga diskusi kita sangat menarik dan luar biasa pada hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dan bermanfaat serta bisa kita implementasikan oleh seluruh. Saya selaku Atika Ulfa selaku moderator mohon pamit undur diri dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dokumentasi dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, silakan dibuka dahulu kameranya karena ada sesi foto. Oke, baik. Sudah semua ya? Ya, ya. 1, 2, 3. Sudah ya, Pak? Ya, ya. Makasih ya Bapak Ibu ya. Salam sehat. Sampai ketemu minggu depan ya Bapak Ibu ya. Baik Pak, terima kasih Ya, banyak ya. Pak. Pak Iya, ada Pur, Pak Teddy sehat juga ya Bu. selalu. Selamat Ya, Kasih datang. Pak Pur. makasih. Ibu kita orang Bengkulu ini. Akuntan Kasih Pak top Pur. Bengkulu nih. Bu Fitra, kapan-kapan Makasih. nggak jadi ngundang saya ke sana ya? Pak Pur yang batalkan jadwal waktu itu. Sampai ketemu nih Fit. Ya, Ya, makasih Pak makasih. Pur. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dek semua tangannya diangkat ke atas. Sama-sama kita nyanyi lagu nih. Alright. Mudah-mudahan ini hanya lagu tapi tidak terjadi kepada kalian. Cintanya diduakan. Sarang Neon. Dengan dunia itu kita namamu kepada dengan mania molo dungi kosira unang pola behita mardonga hasia ola nama baik acit nirohai. Jangan ada yang nangis ya. Yan ng borngini Say pusisaon rohaki Behado